Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pentingnya literasi media. Kenapa sih literasi media itu penting? Munculnya medsos memang berwajah ganda. Di satu sisi, media ini bisa meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, bisnis online, dan beragam layanan jasa online. Namun, pada wajahnya yang lain, medsos juga sering menjadi pemicu munculnya beragam persoalan. Maraknya berita bohong, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, dan adu domba telah mengancam persatuan dan ideologi bangsa. Informasi di media sosial mengalir bagaikan bola salju, maka makin lama menggelinding semakin besar. Apakah itu informasi tentang kebenaran ataukah informasi tentang kebohongan? Dalam situasi seperti ini, ternyata banyak sekali pengguna medsos yang tidak mampu memilah mana informasi yang benar dan mana pula yang palsu. Kemampuan menemukan informasi yang benar di saat banjir informasi ini memang tidak gampang. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya orang yang tergantung pada medsos. Mayoritas mereka tidak memahami bagaimana sih menggunakan medsos yang bijak itu. Sebagai dampak dari ketergantungan pada medsos adalah terjadinya the decline of literacy. Terpaan pesan yang kuat di media dapat menanamkan kepasipan pada diri halayak. Agar terlepas dari kondisi ini, maka pengguna medsos harus berdaya dan melek media. Gerakan melek media ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran akan pengaruh media yang lebih berdampak buruk bagi masyarakat. Di samping itu, dengan kemampuan melek media, masyarakat memiliki kekuatan dan pelaku media bisa lebih dikontrol lagi. Sehingga kekuatan antara media dengan masyarakat konsumen media bisa berimbang. Tidak ada yang lebih dominan. James Potter dalam bukunya yang berjudul Media Literacy mengatakan bahwa literasi media adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Sementara Alan Rubin menawarkan 3 definisi mengenai literasi media. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan. Kedua, pengetahuan tentang bagaimana sih fungsi media dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pemahaman akan batasan-batasan budaya, ekonomi, politik, teknologi terhadap kreasi, produksi, dan transmisi pesan. Beberapa definisi tersebut menekankan pada pengetahuan spesifik, kesadaran, dan rasionalitas, yaitu proses kognitif terhadap informasi. Fokus utamanya adalah evaluasi kritis terhadap pesan. Literasi media merupakan sebuah pemahaman akan sumber-sumber dan teknologi komunikasi, kode-kode yang digunakan, pesan-pesan yang dihasilkan, serta seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan-pesan tersebut. Faktanya, saat ini pendidikan literasi media yang ada di Indonesia masih sebatas gerakan-gerakan yang belum terstruktur. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan melalui seminar, roadshow, dan kampanye-kampanye mengenai literasi media. Literasi media tidak cukup bila disampaikan hanya dalam seminar berdurasi 2 jam atau dalam kampanye selama 1 minggu. Akibatnya, upaya-upaya memperjuangkan pendidikan literasi media belum dapat dirasakan oleh semua pihak secara luas. Di banyak negara maju, pendidikan literasi media sudah menjadi agenda penting dengan memasukkannya ke dalam satuan kurikulum pendidikan. Inggris, Jerman, Kanada, Prancis, dan Australia merupakan beberapa contoh negara yang telah melaksanakan pendidikan literasi media di sekolah. Permulaan abad 21 menandakan perkembangan minat terhadap pendidikan media di beberapa negara. Literasi media ini dibangun sebagai alat pendidikan untuk melindungi orang-orang dari dampak negatif media. Di tahun 1930, Inggris merupakan negara pertama yang memunculkan isu mengenai literasi media. Sedangkan pada tahun 1960, Kanada memulai pendidikan literasi media. Kiranya belum terlambat ya untuk Indonesia meniru pendidikan literasi seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain.
Kondisi sudah sangat mendesak saat ini karena ketergantungan masyarakat pada media, terutama media sosial yang tergolong tinggi. Sementara di sisi lain, banyak di antara pengguna medsos tersebut tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang seluk-beluk media yang digandrunginya tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan literasi media dapat mengurangi perilaku bermedia yang tidak sehat. Maka dari itu, kita sebagai individu yang bermedia, mari mulai bijak menggunakan media sosial. Hati-hati, kritis, dan waspada ketika bermedia sosial. Jangan gampang percaya, termasuk jangan mudah membagi-bagikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Mari kita mulai untuk think before click. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.